Bapak-bapak jemaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini mencuat masalah-masalah yang seperti yang digaungkan seperti moderasi beragama. Kemudian dipermasalahkan masalah wasatiyatul ummah. Kemudian moderasi agama ini salah satunya ditujukan kepada umat Islam yang barangkali kita tidak bisa menampiknya. Kenapa? Karena sebagian realita daripada umat Islam itu dari dulu sampai sekarang ada saja menyimpang daripada Islam yang benar, sehingga fenomena kehidupan mereka kelihatan yang disebut dengan radikal, ekstrim, dan bahkan sampai kepada tingkat yang disebut dengan teroris. Maka kalau kita melihat di dalam sejarah peradaban Islam munculnya kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, tetapi mereka adalah kelompok-kelompok yang berlebihan. Seperti di awal-awal Islam, yaitu di masa sahabat, bahkan di masa Rasulullah, embrio itu, gejala itu sudah ada, yaitu munculnya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini yang berlebihan di dalam memahami nas-nas Al-Quran, bahkan menyimpang daripada metode yang benar dalam memahami nas-nas Al-Quran, sehingga dengan pemahaman mereka menganggap mereka lah yang paling benar dalam pemahamannya, dan orang yang tidak sepaham dengan mereka bahkan mereka keluarkan dari Islam dan bahkan mereka kafirkan. Maka bagi kelompok Khawarij banyak sekali, bahkan bukan hanya umat Islam biasa, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kafirkan. Ini adalah kelompok Khawarij. Maka ciri-ciri mereka selalu ingin mengkafirkan semua orang. Asal berbeda dengannya, maka dia kafirkan. Asal tidak sepaham dengannya, dikafirkan. Sembarang menyesatkan, dan bahkan sembarang mencap orang masuk neraka, ahli neraka. Yang kadang-kadang saking beraninya mencap orang yang berseberangan dengan pemahamannya ahli neraka, sampai dia memponis kepada orang per orang. Auzubillah. Ini adalah kelompok yang disebut dengan kelompok sempalan, kelompok yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam yang benar. Maka ini Khawarij, dan Khawarij ini berkembang terus sampai hari ini. Maka kita mendengar macam-macam kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, yang suka menyesat-nyesatkan sembarangan orang. Asal berbeda dengan dia dalam perbedaan apa saja, langsung dikafirkan. Mengkafirkan para pemimpin, mengkafirkan para ulama, mengkafirkan tokoh-tokoh, sehingga menganggap dia aja yang benar. Kemudian muncul lagi kelompok yang ekstrim lagi, dan ini juga keluar dari Islam. Kelompok yang disebut dengan Syiah, dan Syiah ini macam-macam. Di antaranya adalah Syiah Rafidah, yang mana mereka menganggap bahwa agama ini hanya bisa diambil dan diterima bersumber dari imam-imam yang mereka akui saja. Sehingga mereka juga terlibat merendahkan, mencaci maki, bahkan mengkafirkan sebagian dan kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil jargon cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, tetapi mereka batasi saja silsilah. Agama ini hanya bisa diambil dari imam 12. Ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian keturunannya di antaranya Husain. Maka mereka di dalam pembicaraan mereka selalu cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Sebentar-sebentar Husain, sebentar-sebentar Husain. Dan mereka mengkafirkan banyak sahabat Rasulullah. Mereka mencaci Umar, mencaci Abu Bakar, mencaci Utsman, dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah, Hafsah, dan lainnya. Kemudian muncul lagi kelompok, tapi ini adalah merupakan dasar-dasar akidah. Dan kelompok ini adalah kelompok yang kecil di tengah-tengah umat Islam. Karena mereka
berbeda di dalam usul akidah, prinsip-prinsip keyakinan. Kemudian muncul lagi kelompok yang lain yang namanya Mu'tazilah, yang mana mereka menjelma dalam zaman modern dengan orang yang mendahulukan akal daripada Al-Quran, mendahulukan analisis pikiran rasionalnya daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maka sejauh mana mereka menerima Al-Quran, kalau diterima rasio mereka, maka mereka benarkan. Tapi kalau tidak mereka terima oleh rasio mereka tolak. Quran, akal ditaruhnya di atas Al-Quran, di atas wahyu. Maka muncullah kelompok yang mana menganggap semua agama benar, semuanya masuk surga, semuanya. Inilah seperti pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh kelompok-kelompok orang-orang liberal. Kelompok inilah. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan pada hari-hari ini, ada orang yang lebih mempertajam lagi perbedaan-perbedaan itu. Dan mengeluarkan orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang tidak senada dengan dia. Dan itu di dalam masalah-masalah khilafiyah. Dan masalah-masalah khilafiyah itu terjadi antara kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga terlibat mereka ini saling membid'ahkan, ringan membid'ahkan. Kemudian dengan mengatakan bid'ah, orang pelakunya ahli bid'ah. Setelah itu yang ahli bid'ah itu adalah sesat. Setelah itu sesat, masuk neraka. Dan ini yang menjadi buah mulut mereka sehari-hari. Kemudian yang mereka cap bid'ah itu bukan bid'ah Khawarij, bukan bid'ahnya Syiah, bukan bid'ahnya Mu'tazilah, bukan bid'ahnya Qadariyah atau Jabariyah, tetapi bid'ahnya yang mana di dalam bid'ah itu berbeda pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana bid'ah itu bukan bid'ah yang disepakati oleh umat Islam, ulama Islam bahwa itu bid'ah, tetapi yang mereka cap bid'ah itu adalah bid'ah yang merupakan masalah-masalah ijtihad di tengah-tengah dan di kalangan ulama. Maka di sini perlu saya ingatkan kepada kita semua, tidak seluruh yang dikatakan orang bid'ah itu adalah bid'ah. Karena yang disebut oleh orang bid'ah, ada bid'ah itu sepakat ulama semuanya mengatakan itu adalah bid'ah. Oleh karena itu di zaman dahulu, di zaman sahabat, di zaman salaf, kepada siapa ahlu bid'ah itu mereka sebutkan atau mereka namakan ahlu bid'ah itu? Ya kepada orang-orang Khawarij, kepada orang-orang Rafidah, kepada orang-orang disebut Jahmiyah, kemudian yang disebut Mu'tazilah dan lainnya. Tapi bukan kepada orang yang bermazhab Syafi'i, bukan orang yang bermazhab Hanafi, atau yang memilih di dalam manhaj akidahnya antara akidah ahli hadis, akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah. Sekarang melebar perbedaan itu. Bahkan masalah-masalah furu' yang mana ulama sendiri mereka berbeda pendapat di dalam menyebut itu bid'ah atau tidak. Karena kalau dalam masalah-masalah khilafiyah, dalam masalah-masalah ijtihad, yang satu ulama mengatakan bid'ah, bahkan yang lain lagi mengatakan itu sunnah. Maka kalau masalah ini dibaca oleh kita orang-orang awam, perbedaan-perbedaan pendapat ulama, sehingga yang mengatakan, yang mengikuti ulama mengatakan bid'ah, langsung secara otomatis menyesatkan seluruh orang yang hasil ijtihadnya atau mengikuti ulama lain yang mengatakan itu adalah sunnah. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau sempat kita ini, setiap apa yang keluar dari ulama itu adalah bid'ah, lalu kita ikuti, dan kita juga ponis saudara-saudara kita yang berbeda, barangkali dia sudah mengikuti ulama lain, maka tidak selamat seorang pun umat Islam ini disebut daripada sebutan ahli bid'ah. Semua kita terjerumus bid'ah, bahkan yang mengkawar-kawarkan bid'ah itu. Coba saya bayangkan, umpamanya di dalam masalah menjahar bismillah dalam solat jahar, di situ ada 7 pendapat ijtihad ulama. Apakah wajib dia dijahar di salat jahar atau sunat dia dijahar atau tidak dijahar? Maka di antara ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa menjahar
bismillah dalam Al-Fatihah di dalam solat jahar, itu hukumnya adalah bid'ah. Jadi ada mengatakan menjahar itu adalah bid'ah. Kemudian ada pula ulama yang mengatakan bahwa tidak menjahar bismillah di dalam solat jahar, artinya mensirkan bismillah di dalam solat jahar Fatihah, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Maka orang yang mengatakan sir, yang jahar itu adalah bid'ah. Kemudian yang mengatakan jahar, yang sir itu adalah bid'ah. Sekarang siapa yang bid'ah? Oleh karena itu, Bapak jemaah Jumat rahimakumullah, saya di sini ingin menekankan kepada kita semua. Kita ini di dalam memahami agama, mengamalkan agama ini kita bertingkat-tingkat. Pengetahuan kita dengan agama ini bermacam-macam. Oleh karena itu, ada orang yang tingkat pengetahuan agamanya, dia itu namanya sampai ke tingkat namanya ijtihad, atau dia seorang mujtahid. Dia memiliki seluruh perangkat ilmu yang membuat dia mampu menyimpulkan hukum sendiri dari Quran dan Sunnah. Dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai Al-Quran, dia menguasai Sunnah Rasulullah, dia menguasai kaedah-kaedah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia menguasai ilmu yang untuk diperlukan untuk ijtihad. Kalau mereka semuanya menguasai itu, maka ini disebut dengan mujtahid. Level-level mereka itu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Kalau orang seperti ini, bagaimana dia beragama? Orang seperti ini beragama wajib mengikuti apa yang menjadi kesimpulan ijtihadnya, sekalipun hasil ijtihadnya berbeda dengan ulama lain. Rasulullah sudah mengatakan kepada manusia-manusia umat Islam yang tingkatnya ini, apabila seorang mujtahid melakukan ijtihad, lalu dia simpulkan sebuah hukum, apabila hasil ijtihadnya itu benar, maka dia mendapat 2 pahala. Kalau seandainya hasil ijtihadnya itu salah, maka dia mendapat 1 pahala. Salah pun hasil ijtihadnya, maka dia tidak berdosa, bahkan tetap mendapat pahala. Kalau dia berilmu, kalau dia memiliki alat ijtihad. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan pemahaman umat ini terhadap agama adalah sifatnya talibu ilmin. Orang yang tidak sampai ke tingkat kepakarannya dengan ulama-ulama tersebut, tetapi dia mari tingkat belajar. Namun dia menguasai bagaimana metode-metode ulama dalam menyimpulkan hukum. Dia menguasai bagaimana metode Imam Abu Hanifah. Apa kawaid yang digunakan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan dia bisa memperbandingkan antara ijtihad-ijtihad ulama tersebut. Dan dia memiliki ilmu bagaimana dia cara mentarjih, menguatkan salah satu pendapat daripada pendapat lain. Kalau dia memiliki tingkat ilmu seperti ini, maka silakan dia memperbandingkan antara pendapat-pendapat ulama, dan dia terikat nanti mengamalkan apa yang kuat dari hasil kajian dan analisisnya. Yang ketiga adalah orang awam seperti kita-kita ini, tidak sampai ke tingkat ulama, tidak pula sampai ke tingkat bagaimana ulama itu melakukan prosedur sampai mereka menyimpulkan hukum, apa kaedah-kaedah yang mereka pakai dan mereka gunakan, tidak punya pengetahuan sama sekali. Maka orang seperti ini jangan berdebat-debat, jangan nuding-nuding orang bid'ah, jangan nuding-nuding orang salah. Kita awam, kita bodoh, sadar dengan kebodohan kita. Nahas sekali. Kadang-kadang tobat hari Rabu, hari Kamis ngaji, hari Selasa langsung menyesatkan orang. Astagfirullahaladzim. Ini yang membuat kekacauan sekarang di tengah-tengah umat ini. Kamu siapa membedah-bedahkan orang? Ulama kamu? Mengerti kamu? Kamu kan membedahkan orang karena guru kamu mengatakan bid'ah. Berarti kamu taklid buta kepada guru kamu. Dan belum tentu guru kamu benar. Maka Imam Malik mengatakan, kalau kita menimba ilmu dari seseorang, jangan fanatik. Karena ada yang keluar dari mulutnya tidak benar semuanya. Maka Imam Malik mengatakan, dan ini juga dikatakan oleh ulama-ulama lain, dan ini kaedah,
kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang kalau berbicara, maka bicaranya itu bisa benar, bisa salah. Bisa diterima, bisa ditolak. Satu manusia yang tidak bisa ditolak apa yang diucapkannya. Imam Malik sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul sekarang kelompok-kelompok. Kemudian memilah-milah. Jangan ngaji sama ustaz itu, jangan ngaji sama ustaz ini. Itu pengajian sunnah, ini pengajian bid'ah. Astagfirullahaladzim. Setelah itu orang-orang awam mengikuti. Benar itu. Maka oleh karena itu beragama. Orang-orang awam itu harus beristihad. Mencari orang yang benar memberikan agama kepadanya. Jangan taklid. Taklid buta saja. Apa yang diucapkan orang benar semuanya. Mengaji. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Berguru kepada sebanyak-banyaknya. Ragu kita, tanya. Maka di sini disayangkan. Orang-orang awam sekarang sudah berbicara. Sesuatu yang tidak kapasitasnya. Maka terjadi kekacauan. Maka Rasulullah menggambarkan kepada kita. Dua faktor terjadi kekacauan di tengah-tengah umat ini termasuk dalam kehidupan beragama. Kenapa kacau? Salah satunya apa? Karena orang yang tidak berkapasitas, yang bukan ahli, sudah berbicara tentang agama. Kalau di Indonesia ini, siapa yang berhak menyalah-nyalahkan amalan orang banyak? Yang berhak diberikan kalau itu mobilisasi orang banyak. Maka itu diberikan oleh pemerintah. Masalah itu kepada siapa? Kepada lembaga yang namanya MUI. Kepada umat Islam silakan. Kalau dia NU, ikuti apa yang menjadi hasil keputusan NU. Muhammadiyah silakan ikuti apa yang menjadi hasil Muhammadiyah. Secara umum juga umat yang tidak berafiliasi kepada organisasi silakan ikuti MUI. Tetapi jangan nanti amalan-amalan orang banyak disesatkan oleh satu orang. La ilaha illallah. Siapa dia? Satu orang, itu bid'ah. Maka apakah mesti? Apa dikatakannya bid'ah? Belum tentu. Karena masalah itu adalah masalah ijtihad. Oleh karena itu, kalau masalah itu masalah ijtihad, berbeda pendapat ulama, dan kita ikut seorang ulama, sudah ikuti saja ulama itu, tapi kamu jangan ikut-ikut pula menyalah-nyalahkan. Lebih pula kamu dari ulama lagi. Ulama yang menyimpulkan hukum itu sendiri tidak seperti itu. Malah kamu lebih dahsyat pula menyesat-nyesatkan orang, membidah-bidahkan orang. Lebih pula lagi daripada ulama itu sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjadi fitnah. Kadang-kadang merisaukan. Kenapa? Orang awam sama orang awam. Orang tak tahu sama orang tak tahu. Orang bodoh sama orang bodoh. Kamu sesat, kamu masuk neraka. Siapa yang tidak risau disebut ahli neraka? Lagi umpamanya dalam kunut subuh, apa dia bilang? Dilihatnya saudaranya kunut subuh. Kenapa kamu kunut subuh? Iya, orang awam, orang-orang bermazhab Syafi'i. Kenapa kunut subuh? Mengikuti Imam Syafi'i. Maka yang bisa dia jawab orang awam, saya ikut mazhab Syafi'i. Lalu yang tidak kunut tadi ditipunya saudaranya itu. Apa dia? Apakah sadar dia menipu atau tidak? Apa dia bilang? Oh, kamu ikut Imam Syafi'i, kalau saya ikut Nabi. Kalau Nabi tidak kunut subuh, astagfirullahaladzim. Lalu dikatakannya sama saudaranya itu, kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Astagfirullah. Ini yang menyesatkan sekarang. Ini berbahaya dalam kehidupan beragama. Dipertentangkan antara mengikut Imam Syafi'i dengan Nabi. La ilaha illallah. Maka orang-orang awam yang bodoh-bodoh banyak tertipu. Oh iya ya, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i. Saya ikut Nabi. Akhirnya tak kunut subuh dia. Padahal masalah kunut ini itu berbeda, seluruh ulama mujtahid dalam mendudukkan hukumnya. Masing-masing berdalil dengan sunnah. Tidak ada ulama yang tidak berdalil dengan sunnah. Semua mereka itu tidak mungkin disebut ulama kecuali apa rujukannya? Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, keempat adalah qiyas. Itu baru disebut ulama. Kalau tidak berujuk kepada ini, tidak disebut ulama. Enak saja itu mengatakan ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi. Kemudian dia padahal ikut ulama lain.
Dia ikut umpamanya mazhab Hambali, mazhab Hanafi yang mengatakan kunut di subuh itu bid'ah. Tetapi dia tidak terus terang, kamu mazhab Syafi'i tapi kalau saya ikut Hanafi. Dia sebenarnya ikut Hanafi, ikut Hambali, tetapi bagaimana dia mengecoh ke saudaranya? Dia bilang apa? Saya ikut Nabi, padahal dia ikut Hanafi. Di sini permasalahannya, karena semuanya istihad itu. Semuanya mendakwa. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah abad. Kalau seandainya ditinggalkan kunut subuh itu, maka diganti dengan sujud sahwi. Apa dasarnya? Sunnah Nabi. Dia mengatakan itu karena itulah yang sunnah. Nanti datang yang lain lagi, dia analisa lagi. Menurut saya kunut subuh itu tidak ada. Kenapa? Karena itu tidak pernah. Hadis-hadisnya begini. Ada alasan-alasan. Oleh karena itu bapak-bapak jemaah Jumat, itu panjang kajiannya. Maka tidak adalah ulama itu berbeda. Berbeda sesuai nafsu. Semua mereka berbeda. Karena ada faktor-faktor yang membuat mereka berbeda. Dan itulah yang membuat alasan-alasan mereka berbeda. Tapi dalam masalah istihad ini, tidak bisa kita mendakwa kitalah yang paling sunnah, sedangkan yang lain tidak sunnah. Selama masalah itu istihad, semuanya adalah sunnah. Maka di dalam masalah perbedaan ini, para ulama usul fikih, kalau ada terjadi perbedaan dan itu masalah istihad, 4 pendapat, 2 pendapat, mana pendapat-pendapat ini yang benar? Maka para ulama memberikan jawaban, selagi masalah itu istihad, maka seluruh pendapat yang berbeda-beda itu benar semuanya. Itu pendapat pertama. Semuanya benar. Maka pantaskah kita, kalau dia benar kita salahkan? Kita sesat-sesatkan? Itu pendapat pertama. Mengatakan semuanya benar, selagi masalah itu ijtihad. Yang kedua mengatakan, kalau berbeda dalam masalah ijtihad, yang benar itu cuma satu. Cuman pertanyaannya, di antara 2 atau 3 pendapat, yang benar satu itu yang mana? Maka seluruh ulama itu mengatakan, yang satu yang benar dari masalah yang berbeda masalah ijtihad itu, yang benar itu hanya Allah yang Maha tahu. Maka tak ada mereka yang mengatakan saya benar secara mutlak kalau itu masalah ijtihad. Maka apa mereka katakan? Yang benar hanya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Siapa yang benar, paling benar? Satu cuma, tapi yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu kita tak boleh menyalahkan. Jangan-jangan yang kita salahkan dia yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah kaidah yang disimpulkan oleh ulama, selagi masalah-masalah itu ijtihad, ulama yang berbeda, bukan orang-orang bodoh. Ulama, siapa ulama? Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian mustahil lainnya. Ulama bukan orang bodoh, bukan ustaz-ustaz YouTube yang berbeda. Ulama-ulama besar yang diakui keulamaan mereka itu oleh ulama-ulama besar di dalam setiap generasi umat Islam. Bahkan yang mengikuti mereka itu bukan orang awam saja, tetapi ulama-ulama besar. Seperti Imam Syafi'i, siapa yang mengikutinya? Siapa yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Ulama-ulama besar. Seperti Imam Nawawi, seperti Imam Al-Ghazali, seperti Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Katsir, Imam Suyuti. Siapa mereka? Tokoh-tokoh besar yang mana mereka adalah bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Yang ikuti Imam Syafi'i bukan kita-kita yang tidak tahu apa-apa. Yang mengikuti Imam Syafi'i itu ulama-ulama besar. Ijtihad mereka itulah muktabar. Kalau berbeda mereka-mereka itu, tak boleh kita saling menyalahkan. Maka ada pendapat semuanya benar. Ada yang mengatakan yang benar cuma satu. Mana satu yang benar? Allah yang Maha tahu. Sehingga lahir kaidah la inkara fi masailil ijtihad. Selama masalah-masalah itu ijtihad, terjadi perbedaan pendapat ulama, maka tidak boleh kita orang-orang awam, para pengikut-pengikut ulama itu yang mentaklid-taklid para ulama itu, tak boleh kita saling menyalahkan. Antara mereka saja tak boleh saling menyalahkan, apalagi antara kita yang hanya menjadi pengikut mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin. Allahumma khzul man khazala al islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal jununi wal barasi wa sayyi'il asqam. Allahumma adfa' warfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fitan wal mihan wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza wa min sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi durina, Allahumma ja'al baladana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnatan rakha'an sakha'an وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.